Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 349. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Namun, kultivator biasa tidak dapat melihat pita cahaya ini. Mereka hanya akan merasakan aura pihak lain yang berkembang seperti gunung tinggi yang menekan. Sensasi inilah yang oleh kebanyakan orang disebut kekuatan bijak. Ketika para kultivator mencapai tingkat bijak bela diri, mereka dapat memahami hukum alam dan membentuk hukum bijak surgawi yang kuat. Menurut legenda, kaisar bela diri bahkan dapat menyatu dengan alam, membentuk hukum surgawi mereka sendiri. Ketika mereka menggunakannya, langit akan hancur dan bumi akan retak, gunung dan sungai akan terbelah. Untaian tipis pita cahaya merah darah ini seharusnya merupakan hukum alam dari orang ini. Pria ini cukup mengesankan karena mampu memadatkan beberapa hukum bijak surgawi sebagai seorang setengah bijak. Saat Xiao Chen bertarung dengan Bai Wuxue, tampaknya mereka bertarung seimbang selama 100 gerakan. Namun, ia hanya akan bertahan paling lama 500 gerakan lagi sebelum intisari dan ki vitalnya habis. Selain itu, Bai Wuxue telah membentuk beberapa hukum bijak surgawi. Tingkat penyerapan dan jumlah intisari yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Xiao Chen. Xiao Chen, orang ini tidak biasa. Pita cahaya merah tua yang kau lihat bukanlah hukum bijak surgawi yang sebenarnya. Itu hanyalah proyeksi hukum bijak surgawi di dantiannya. Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi, merasa khawatir. Ia berkata dengan serius, dia pasti telah mengkultivasi semacam teknik iblis dan memasukkan aura jahatnya ke dalam hukum-hukumnya. Jika tidak, hukum alam yang semula adil dan luas tidak akan berwarna merah tua dan dipenuhi kejahatan. Jika ada kesempatan, sebaiknya mundur. Dulu, saat kau bertarung dengan Bai Wuxue, apapun yang terjadi, kau harus tetap waspada terhadap Sui Lingling. Orang ini adalah kultivator yang sembrono. Dia tidak takut pada hukum maupun surga, tidak peduli pada apapun. Tanpa perlu diingatkan oleh Ao Jiao, Xiao Chen sudah dalam keadaan siaga tinggi. Orang di hadapannya ini kemungkinan adalah lawan terkuatnya sejak ia tiba di alam Kunlun. Awan perlahan berkumpul di atas kepala, dan gemuruh guntur yang samar terdengar. Sesekali, kilat ungu menyambar langit. Xiao Chen telah melepaskan wujud abadi gunturnya. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang, diam-diam mempersiapkan jurus menghunus pedang Kaisar Azure. Cahaya merah menyala berkedip di matanya, itulah kondisi puncak pembantaiannya yang sudah lama tidak dia gunakan. Sekarang, dia tidak menahan diri sedikit pun. Angin yang terbentuk akibat pembantaian mulai bertiup lembut di halaman, membawa serta rasa kesedihan yang mendalam. Tak lama kemudian, angin kencang berhembus, membawa niat membunuh yang tak terbatas di mata Xiao Chen. Saat angin bertiup kencang, suasana pembantaian yang mencekam membuat semua rumput yang subur di halaman layu. Angin menderu kencang dan guntur bergemuruh di langit malam. Di tengah aura yang mengejutkan, jubah putih dan rambut hitam Xiao Chen berkibar. Namun, Xiao Chen, yang memegang gagang pedangnya, menarik auranya sendiri, menghilang tanpa disadari. Dalam aura yang luas dan tak terkendali ini, Xiao Chen tampak sangat kecil dan tak berarti. Jarak antara dirinya dan Wu Yuancai seolah bertambah menjadi 5.000 kilometer. Namun, hanya dibutuhkan satu tindakan, dan sosok kecil yang tersembunyi ini akan melangkah melintasi 5.000 kilometer, membawa aura yang luar biasa, dan tiba dalam jangkauan. Pupil mata Wu Yuancai menyempit, dan dia mendengus pelan sambil tatapan aneh terlintas di matanya, menunjukkan sedikit keheranan. Namun, dia tidak terkejut dengan kondisi Xiao Chen yang seperti sedang membantai dan kondisi petir abadi. Sebagai seorang kultivator lepas, Wu Yuancai telah melihat berbagai macam ahli saat ia berkelana di dunia. Meskipun keadaan abadi petir dan keadaan pembantaian jarang terjadi, masih ada orang yang memilikinya. Hal yang membuat Wu Yuancai takjub adalah aksi Xiao Chen menghunus pedang. Kedua kondisi tersebut membentuk aura yang luar biasa, tampak sangat mengejutkan. Raja bela diri dari generasi yang sama, atau bahkan kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, akan merasa tertekan. Namun, di mata Wu Yuancai, itu saja. Dia sudah membentuk hukum bijak surgawi miliknya sendiri. Auranya mengandung sedikit kekuatan bijak, jadi dia sama sekali tidak takut dengan aura Xiao Chen. Menarik, sungguh aneh teknik menggambar pedang itu. Terlebih lagi, dia memasukkan keadaan dan auranya ke dalam teknik pedangnya. Namun, tampaknya dia belum menyempurnakannya. Bibir Wu Yuancai melengkung ke atas. Meskipun merasa takjub, ia tidak merasa tertekan. Ia bersikap santai. Kultivasinya melampaui lawannya. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia mungkin kalah dari orang ini. Bagus, lihat bagaimana aku akan mengalahkanmu dan menghancurkan si penggambar pedang ini. Haha,
Siu, Wu Yuankei melangkah maju di tengah angin kencang dan kilat, bergerak dengan berani. Namun, dia baru melangkah setengah langkah ketika tiba-tiba dia melihat 34 gambar muncul dari sosok putih yang jauh di kejauhan. Setiap gambar mewakili lintasan dari jurus menghunus pedang. 34 posisi berbeda dari jurus menghunus pedang menutup semua jalur pelarian Wu Yuankei. Wu Yuankei mundur sedikit, dan dia segera menarik diri. Sikap santainya kini sedikit berubah menjadi serius. Dia menatap ke depan. Angin kencang yang sunyi menderu tanpa henti, awan gelap di atas bergolak, dan kilat ungu sesekali melintas di langit. Namun, tubuh yang tak berarti itu belum bergerak. Xiao Chen masih menyembunyikan tubuhnya, seolah-olah dia berada 5.000 km jauhnya, menatap Wu Yuankei dengan dingin. Anehnya, di luar dugaan, ada lebih banyak hal dalam menggambar pedang ini daripada yang terlihat sekilas. Wu Yuankei tidak berani lengah. Beberapa helai pita merah di belakangnya tiba-tiba menjadi terang. Cahayanya menyilaukan dan terang seperti darah. Auranya berkembang dan terus meningkat. Xiao Chen berpikir dalam hati, sungguh sial. Jika orang ini maju tanpa ragu dan aku menggunakan jurus casting pedang Kaisar Azure, aku bisa memanfaatkan kecerobohannya dan menyerangnya seketika. Aku bisa menguasai situasi dan mengendalikan maju atau mundur. Entah Xiao Chen menyukainya atau tidak, orang ini sangat berhati-hati. Begitu dia melangkah setengah langkah ke depan, dia langsung bereaksi, tidak memberi Xiao Chen kesempatan ini. Saat kedua aura bertabrakan di halaman, suasana menjadi sangat mencekam. Angin kencang, kilat, cahaya merah menyala, dan jeritan memilukan bercampur menjadi satu. Benturan tumpul bergema di udara. Kakak, kakak, tanah retak, membentuk pola seperti jaring laba-laba yang menyebar perlahan keluar. So. Di sekitar restoran itu, banyak sekali ahli yang hadir. Beberapa orang langsung merasakan suasana yang mencekam dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, mereka bergegas mendekat. Pemandangan kacau seperti itu lazim terjadi di kota ini. Namun, hanya sedikit yang bentrok seperti ini. Bahkan sebelum perkelahian dimulai, orang-orang sudah merasakan keanehannya. Ini jelas bukan perebutan kekuasaan antara orang-orang yang tidak dikenal. Ini pasti pertarungan antara para ahli. Para kultivator yang datang ke kota Hunluo kemungkinan besar bukanlah orang baik. Dalam pertarungan antar ahli, selain bisa menyaksikan pertarungan yang seru, mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang tak terduga dengan harga murah. Tak lama kemudian, ratusan kultivator berkumpul di sekitar halaman Xiao Chen, mengamati keduanya dengan tatapan penuh harap. Ketika mereka melihat wajah Wu Yuankei dengan jelas, beberapa wajah orang dipenuhi kengerian. Mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia adalah Wu Yuankei, salah satu dari 10 iblis kota Hunluo. Dia berada di peringkat ke-20 dalam peringkat kultivator jahat domain Tianwu. Bagaimana mungkin dia, orang tua ini sudah lama tidak muncul. Kedua orang di halaman itu tidak mempedulikan obrolan orang lain. Begitu auranya mencapai puncaknya, Wu Yuankei tanpa ragu menyerang dengan tegas. Cahaya merah darah itu menjadi begitu pekat sehingga mengejutkan para penonton. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di atas dan di bawah. Mereka membuka mulut dan meraung. Segala macam emosi negatif menyerbu Xiao Chen. Pembantaian, kegilaan, kekacauan, kesedihan, ketakutan, dan kengerian semuanya mencekam lautan kesadarannya. Energi mental yang sangat besar di lautan kesadaran Xiao Chen berubah menjadi lautan emas. Gelombang-gelombang menjulang tinggi dan menghancurkan semua emosi negatif itu hingga lenyap. Aura jahat yang mengerikan itu tidak berpengaruh pada Xiao Chen. Dia hanya terus menatap Wu Yuankei yang mendekat dengan tenang. Tangan kanan Xiao Chen, yang bertumpu pada gagang pedang, bergerak setelah 2 tarikan napas. Cahaya pedang yang cemerlang tampak melintasi 5.000 km dalam angin kencang dan kilat, tiba seketika. Ledakan, suara keras menggema di malam yang gelap. Dalam sekejap, 2 kekuatan besar menghancurkan halaman itu menjadi debu. Tanah yang retak itu tak mampu bertahan lagi. Di tengah gemuruh, tanah itu hancur berkeping-keping, mengirimkan ribuan batu besar beterbangan ke udara dan mengubah halaman menjadi kekacauan. Puci, darah merembes keluar dari sudut mulut Xiao Chen saat dia terlempar ke udara, menabrak bebatuan besar tanpa henti dan menghancurkannya. Wu Yuankei di udara tidak bergerak sama sekali. Namun, luka mengerikan muncul di dadanya. Sisa-sisa listrik mendesis tanpa henti di dalam luka tersebut. Cahaya listrik menyambar tubuh Wu Yuankei, menyerangnya tanpa henti. Rasa sakit terus berkobar, dan bibirnya berkedut tanpa henti, membuatnya mengerutkan kening dengan kedua alisnya yang tebal. Wu Yuankei menunduk dan mendapati rompi bagian dalamnya robek. Kemudian dia melihat luka sepanjang 20 cm. Ekspresi tak percaya terlintas di matanya. Sebelumnya, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk melesat, Wu Yuankei melesat sekitar 30 kali, sesuai dengan gerakan Xiao Chen, demi menghindari semua serangan itu. Pada awalnya,
Wu Yuankai mengira dia telah melihat semua lintasan pedang Xiao Chen. Namun, pada akhirnya, serangannya meleset dan mengenai dirinya. Namun, Wu Yuankai juga bereaksi dengan cepat. Dengan pengalaman bertarungnya, dia sama sekali tidak panik. Saat cahaya pedang menyentuh dadanya, dia melayangkan serangan telapak tangan ke bahu kanan Xiao Chen. Kekuatan yang tiba-tiba melonjak itu mendorong Xiao Chen mundur, mencegahnya memperparah lukanya. Kekuatan dahsyat itu menembus intisari pelindung Xiao Chen. Setelah melewati penghalang cahaya di sekitar tulangnya, kekuatan itu melemah hingga 50-60%. Namun, kekuatan itu tetap melukainya. Seandainya tubuh Xiao Chen belum menjadi tubuh bijak tingkat 1, serangan telapak tangan ini pasti akan merusak organ-organnya. Meskipun orang ini tidak sekuat Bai Wuxue, dia jelas tidak jauh berbeda dengannya. Bang! Xiao Chen menstabilkan dirinya dan melangkah ke atas sebuah batu besar. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke depan dan memegang pedangnya dengan satu tangan, menatap Wu Yuankai dengan dingin dan tajam. Wu Yuankai terluka. Di antara bebatuan yang berterbangan, banyak kultivator yang menyaksikan dari atap restoran melihat luka di dada Wu Yuankai. Keheranan terpancar dari mata mereka semua. Aneh, siapakah orang ini? Di usia semuda ini, dia bisa bertarung seimbang dengan Wu Yuankai dan bahkan melukainya. Wu Yuankai sudah mencapai peringkat setengah bijak tingkat 2. Reputasinya sebagai salah satu dari 10 iblis bukanlah sekadar sandiwara. Sejak kapan orang tak bernama bisa melukainya? Haha, ini menarik. Wu Yuankai telah membunuh begitu banyak orang dalam beberapa dekade terakhir. Dia pasti telah merampas banyak kekayaan. Jika sesuatu terjadi padanya, kita mungkin memiliki kesempatan. Sebagian orang merasa takjub, namun, lebih banyak lagi yang menyimpan pikiran sesat. Niat membunuh membara di mata mereka saat mereka menatap Wu Yuankai. Ini adalah kota Hunluo. Semua kultivator di sini tidak penakut. Tidak peduli seberapa terkenal seseorang, begitu ia mengungkapkan luka parah, tidak ada yang akan keberatan memukuli anjing pincang sekalipun. Wu Yuankai menatap Xiao Chen dengan tenang. Pita merah di belakangnya bergelombang seperti ombak, dan energi spiritual yang sangat besar mengalir seperti sungai. Angin dan awan bergejolak, aura Wu Yuankai terus membengkak. Batu-batu di udara di sekitarnya jatuh ke tanah di bawah pengaruh hukum bijak surgawi. Lumayan. Sudah lama aku tidak melihat penggambaran pedang yang begitu indah. Seandainya ini 30 tahun yang lalu, orang tua ini pasti akan bertukar banyak petunjuk. Sayangnya, aku sudah menerima bayaran untuk membunuhmu. Jadi kau harus mati hari ini. Wu Yuankai tersenyum dan mengepalkan erat sarung tangan emas gelapnya. Kedua sarung tangan itu bergesekan, menghasilkan suara derit. Tinju sungai dunia bawah bayangan darah. Begitu Wu Yuankai berteriak, dia langsung melayangkan pukulan dari tempatnya berdiri. Hukum bijak surgawi di dalam tubuh Wu Yuankai melonjak keluar. Pita-pita merah darah menyembur keluar dengan cahaya, meninggalkan jejak yang bahkan mata fisik pun dapat melihatnya. Hukum bijak surgawi berwarna merah darah bergerak naik turun, dan aura jahat membubung keluar. Energi spiritual terus mengalir masuk dan berubah menjadi intisari yang bergelombang. Intisari ini melonjak keluar bersamaan dengan Wu Yuankai. Cahaya kepalan tangan merah berubah menjadi kepala manusia berwarna merah darah dan terbang keluar, rasanya seperti sungai mengalir mundur dan menelan segalanya. Bang, 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 segala sesuatu yang menghalangi kepala merah darah ini, semua batu besar di jalannya, berubah menjadi debu dan berserakan diterbangkan angin. Wajah Xiao Chen tetap tenang, dan niat pedang kesempurnaan agungnya tercurah ke pedangnya. Pedangnya berdengung dan memancarkan cahaya ungu yang tak terbatas. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan sambil menghunus pedangnya dengan tangan kanannya. Dia menebas tepat di tengah kepala yang berwarna merah darah itu, dan niat yang terpendam di balik pedangnya meledak. Kepala itu langsung meledak dalam semburan cahaya merah menyala. Cahaya merah menyebar kemana-mana seperti darah yang memenuhi langit malam. Wu Yuankai tertawa terbahak-bahak sambil mengepalkan tinjunya. Cahaya tinju berubah menjadi kepala manusia berwarna merah darah yang berterbangan kemana-mana. Setiap kepala manusia meninggalkan jejak merah darah di udara seperti sungai bawah tanah yang luas dan menyeramkan. Sesosok putih berkelebat, menunggangi gambar naga biru. Xiao Chen bergerak lincah di antara bebatuan, mengacungkan pedangnya sambil dengan tenang menghancurkan kepala manusia yang datang. Wajah Wu Yuankai meringis, urat di dahinya menegang. Ia memasuki keadaan benar-benar gila. Beberapa hukum bijak surgawi berwarna merah darah muncul dan menghilang, dengan panik menyerap energi spiritual dari sekitarnya. Cahaya tinju berhamburan keluar terus-menerus, tampak seperti sungai dunia bawah yang bergelombang. Mereka saling bersilangan, dan banyak roh yang menderita meratap dalam kesengsaraan. Pemandangan 9 lapisan api penyucian muncul di hadapan Xiao Chen. Hebat sekali, sudah lama aku tidak melihat jurus darah bayangan dunia bawah Wu Yuankai. Dia telah berkembang pesat sejak saat itu, dia bahkan bisa menampilkan pemandangan 9 lapisan api penyucian.
Pria berjubah putih itu sungguh luar biasa. Meskipun hanya seorang raja bela diri tingkat unggul, dia mengandalkan wujud petirnya, wujud pembantaiannya, dan niat pedang kesempurnaan agungnya untuk bertarung seimbang dengan Wu Yuankai selama 200 gerakan. Namun, dibandingkan dengan Wu Yuankai, dia masih sedikit lebih lemah. Begitu pemandangan 9 lapisan api penyucian ini muncul, itu akan seperti neraka yang benar-benar datang. Pikiran penerima teknik ini tidak hanya akan kacau, tetapi air dunia bawah yang bergelombang juga akan mampu mengikis besi beku. Jangkauan pertarungan menjadi semakin luas. Ketika orang-orang mengetahui bahwa salah satu pihak adalah salah satu dari 10 kejahatan, Wu Yuankai, jumlah penonton meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ketika tinju Wu Yuankai melesat dan membentuk pemandangan 9 lapisan api penyucian, semua orang menghela napas. Xiao Chen dengan santai mengayunkan pedangnya dan mencabik-cabik kepala manusia. Ketika dia melihat ke arah sungai dunia bawah yang luas, terbentuk berbagai fenomena misterius yang mengerikan. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Bahkan neraka yang sesungguhnya pun tak bisa menghentikanku. Apalagi fenomena misterius ini, naga tersembunyi di kedalaman, naga yang melayang. Xiao Chen mengangkat pedangnya sambil menatap pemandangan neraka di depannya. Raungan naga yang dahsyat menggema di dadanya. Awan ungu di sekitar dantian Xiao Chen berhamburan, awan demi awan berubah menjadi kuintesens murni dan padat yang memenuhi setiap sudut dan celah tubuh Xiao Chen. Naga melayang dengan cepat mengumpulkan momentum. Energi melonjak seolah-olah sebuah gunung telah menabrak laut, luas dan tak terbatas. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung keras, memicu guntur abadi di langit untuk bergemuruh terus-menerus. Kilat menyambar langit malam, dan langit tampak seperti akan runtuh. Xiao Chen melangkah maju, dan pemandangan malam itu tiba-tiba bergetar. Dia bergerak menembus ruang angkasa seperti naga sejati, melayang ke langit. Dia menyatu dengan pedang itu. Akulah naga sejati, dan naga sejati adalah diriku, ketajaman yang tak terpadamkan yang bertahan selamanya, amarah abadi yang luas dan perkasa. Aku tak akan pernah dikalahkan. Tak peduli 9 lapisan api penyucian apapun, pemandangan neraka apapun, tangisan hantu dan jeritan menyedihkan apapun, setan, iblis, atau monster apapun. Kalian semua, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Naga yang melayang tinggi, membangkitkan langit dan mengguncang bumi. Tak seorang pun bisa menghalangiku. Xiao Chen, yang mengeluarkan raungan keras, seketika menarik perhatian banyak orang di bawah cahaya lampu listrik. Dia tampak seperti berubah menjadi naga sejati ganas yang melesat ke langit. Bang, 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 di sungai dunia bawah, roh jahat yang menyeramkan dan jiwa-jiwa yang menderita dan teraniaya berhamburan satu demi satu dengan cepat saat cahaya pedang menyambar tanpa henti di sekitar 9 lapisan api penyucian. Tiba-tiba, cahaya pedang itu merobek pemandangan neraka, dan fenomena misterius yang mengerikan itu lenyap. Bagaimana mungkin, bocah nakal ini benar-benar merobek adegan 9 lapisan api penyucian. Dalam kompetisi adu kekuatan teknik bela diri tingkat surga, Wu Yuankai justru kalah. Seruan keras bergema. Tak seorang pun menyangka Xiao Chen mampu mematahkan jurus terbaik Wu Yuankai dengan begitu telak tanpa meninggalkan jejak. Potongan gambar hantu. Xiao Chen bergegas maju dan mengambil inisiatif. Dia tanpa ragu menggunakan teknik bela diri tingkat surga miliknya. Ekspresi keheranan di mata Wu Yuankai tidak kalah dengan siapapun. Namun, dia juga tetap lebih tenang daripada siapapun. Ketika dia melihat Xiao Chen menyerbu, sosoknya melesat, dan dia dengan cepat melayangkan pukulan untuk menangkis. Sial, sial, sial. Wu Yuankai menerima ke-72 gambar pedang yang dikirim Xiao Chen dengan sarung tangan emas gelapnya, menciptakan percikan api. Sarung tangan emas gelap ini setidaknya pastilah harta karun rahasia tingkat unggul berkualitas tinggi. Ketika Xiao Chen menebasnya dengan niat pedang kesempurnaan agungnya, sarung tangan itu sama sekali tidak meninggalkan bekas. Mereka bahkan secara alami menetralkan sebagian kekuatan tersebut, mengurangi tekanan yang cukup besar pada Wu Yuankai. Setelah menerima ke-72 gambar pedang tanpa merasakan tekanan apapun, Wu Yuankai mengerutkan bibirnya. Sambil menyeringai, dia berkata, "Kau terlalu percaya diri. Kau pikir dengan menghancurkan adegan 9 lapisan api penyucianku, kau bisa menekanku. Lagi pula, kau bahkan berani berinisiatif mendekatiku. Kau pasti sudah lelah hidup." Energi suci surgawi berwarna merah darah di belakang Wu Yuankai berayun dengan hebat. Dia memperlihatkan tatapan ganas dan dengan cepat mengumpulkan intisari, bersiap untuk mendekati Xiao Chen dan menghabisinya dengan satu pukulan. Xiao Chen tersenyum tipis. Jurus tebasan bayangan hantu tidak sesederhana yang dipikirkan lawannya. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya membentuk lingkaran. Ledakan. Tiba-tiba, lautan kilat terbentuk, dan listrik menyambar disertai deru keras saat gelombang menerjang ke arah Wu Yuankai. Kemunculan tiba-tiba lautan petir yang luas mengejutkan Wu Yuankai.
Dia dengan cepat menyebarkan kuintesens yang telah dikumpulkannya dan mundur. Namun, lautan petir itu kembali muncul dalam gelombang tinggi, mengejarnya. Lautan tak terbatas dan cahaya listrik begitu dahsyat. Di hadapan lautan kilat yang luas, Wu Yuankei tampak tak berarti. Sungguh fenomena misterius yang luar biasa. Orang ini hanyalah seorang raja bela diri tingkat unggul. Bagaimana dia mampu mendukung intisari yang dibutuhkan? Wu Yuankei telah melihat banyak hal di dunia ini. Ia dapat mengetahui hanya dengan sekali pandang bahwa lautan petir membutuhkan sejumlah besar kuintesens. Ia merasa takjub dan masih bingung setelah berpikir panjang. Bahkan dengan kultivasi setengah sagenya, tidak akan mudah baginya untuk menopang fenomena misterius yang begitu besar. Dalam situasi ini, di mana Wu Yuankei tidak dapat menemukan celah, jika dia ingin menghadapi langkah ini secara langsung, dia harus menghabiskan kuintesens beberapa kali lebih banyak daripada Xiao Chen. Namun, pada saat ini, lautan petir berkobar, membawa kekuatannya yang dahsyat. Lautan itu telah tiba tepat di depan Wu Yuankei, dia tidak bisa ragu lagi. 9 perubahan sungai bawah tanah yang berputar. Wu Yuankei meraung ganas, dan hukum bijak surgawi berwarna merah darah di belakangnya dengan cepat meredup. Intisarinya menjadi seperti gunung berapi yang tertidur dan menunggu untuk meletus. Wu Yuankei melayangkan pukulan dengan penuh amarah. Rasanya seperti 9 lapisan api penyucian yang dalam di bawah sana dan sungai dunia bawah mitos kuno merasakan panggilannya. Suara gemericik air terdengar dari atas, muncul entah dari mana. Sebuah sungai yang dipenuhi ki hitam tiba-tiba muncul dan melilit Wu Yuankei 9 kali, membentuk spiral dengan 9 lapisan dan menyembunyikannya rapat-rapat dari pandangan. Energi gelap menyebar kemana-mana, dengan roh-roh yang menderita dan tubuh-tubuh layu yang tak terhitung jumlahnya berenang di perairan gelap. Pemandangannya sangat mengerikan, mirip dengan sungai dunia bawah yang sebenarnya. Bang! Lautan petir dan sungai dunia bawah tiba-tiba bertabrakan, menghasilkan suara dentuman keras. Warna ungu dan hitam saling berjalin dan menyapu, menghancurkan segala sesuatu dalam radius 3 km. Wu Yuankei mundur 100 meter. Karena baru saja menghabiskan sejumlah besar kuintesens, wajahnya tampak agak pucat. Hukum sage surgawi yang hampir tak terlihat bergetar cepat, berusaha mengganti kuintesens yang hilang. Namun, Wu Yuankei telah menggunakan terlalu banyak intisari. Kecuali dia berhenti bertarung dan membiarkan tubuhnya beristirahat, mustahil untuk pulih hanya dengan mengandalkan beberapa untaian hukum bijak surgawi tersebut. Yang terpenting adalah Xiao Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk beristirahat. Ini adalah pertarungan dengan seorang setengah sage yang telah membentuk hukum sage surgawi, dia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Xiao Chen menarik auranya dan menghilangkan lautan petir. Dia memuntahkan seteguk darah, dan seberkas cahaya pedang melesat keluar. Cahaya pedang berwarna ungu berkilat di malam hari, tampak seperti meteor. Cahaya itu bergerak dalam sekejap, hampir mustahil untuk diikuti oleh mata. Tiba-tiba, Wu Yuankei merasakan kematian mengintai dirinya, membuatnya terkejut. Dia segera berhenti memulihkan kuintesensnya dan meningkatkan fokusnya hingga batas maksimal, sama sekali tidak berani lengah. Dengan sepenuhnya mengandalkan kemampuannya, Wu Yuankei berbalik dan menggunakan tangannya yang bersarung tangan untuk melindungi dadanya dengan cepat. Sial! Cahaya listrik berkedip, dan Wu Yuankei tersandung 100 langkah. Ruang bergetar hebat setiap langkahnya. Wu Yuankei menjepit pedang bayangan bulan di antara kedua sarung tangan emas gelapnya. Ujung bilah pedang menekan rompi bagian dalam di dadanya, tidak dapat bergerak lebih jauh. Angin kencang menyebabkan pakaian keduanya berkibar liar. Wu Yuankei menatap Xiao Chen, yang pedangnya ia tangkap di tangannya. Ia tersenyum dingin dan berkata, "Kau bisa mati sekarang." Menurut Wu Yuankei, Xiao Chen tidak bisa maju atau mundur. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Xiao Chen. Xiao Chen pasti akan mati. Saat Wu Yuankei mengucapkan itu, aura seorang penguasa yang agung dan menjulang tinggi tiba-tiba terpancar dari Xiao Chen. Rasanya seperti seorang penguasa yang agung dan berwibawa muncul di hadapannya. Pikiran Wu Yuankei membeku. Tangan yang mencengkeram pedang itu tak bisa menahan diri untuk tidak mengendur. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik pedang, menjauhkan pedang bayangan bulan. Kembalinya naga biru. Xiao Chen mengayunkan pedangnya, dan seketika terbentuk ki pedang berbentuk naga yang diselimuti awan keberuntungan. Dia berputar seperti naga biru yang muncul dari laut dan melancarkan serangan pedang. Wu Yuankei baru saja tersadar dari keterkejutannya akibat aura sang penguasa, dan kembali sadar. Kemudian, tiba-tiba, ia menghadapi serangan dari kembalinya naga biru. Ini terjadi secara tiba-tiba. Ia tidak dapat mengumpulkan intisari tepat waktu dan hanya bisa melayangkan pukulan.